Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tentang gerak. Di video kali ini kita akan membahas tentang gerak lurus. Jadi tetap ikuti video ini sampai selesai ya. Sesuai dengan namanya, gerak lurus merupakan gerak suatu benda dengan lintasan yang lurus. Dalam fisika, gerak lurus dibagi menjadi dua. Yang pertama, gerak lurus beraturan, yaitu gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang tetap. Yang kedua adalah gerak lurus berubah beraturan, yaitu gerak suatu benda pada lintasan yang lurus dengan kecepatan konstan. Artinya, benda yang bergerak mengalami perubahan kecepatan yang tetap setiap waktu. Nah, pada video kali ini kita bahas GLB dulu ya. Seperti yang pernah disampaikan pada video sebelumnya, dalam pembahasan GLB kita akan bertemu dengan besaran kelajuan dan kecepatan. Mengawali pembahasan, Pak Ilham akan mereview sedikit tentang makna fisis dari kelajuan. Anggap saja sebuah benda bergerak dengan kelajuan 2 meter per sekon. Artinya, setiap detik, benda akan menempuh jarak 2 meter. Nah, pada saat 1 detik, jarak tempuh benda adalah 2 meter. Pada saat 2 detik, jarak tempuh benda menjadi 4 meter. Pada saat 3 detik, jarak tempuh benda menjadi 6 meter. Dan pada saat 4 detik, jarak tempuh benda menjadi 8 meter. Dan begitu seterusnya. Sekarang, perhatikan ilustrasi berikut ini. Sebuah benda bergerak dari A ke C melewati B. Diketahui, jarak A ke B adalah 30 meter. Jarak B ke C adalah 30 meter juga. Waktu tempuh A ke B adalah 10 sekon, sedangkan waktu tempuh B ke C adalah 20 sekon. Ilustrasi tersebut merupakan contoh gerak lurus satu arah. Pada gerak lurus satu arah, nilai jarak sama dengan nilai perpindahan. Nah, dalam kasus ini adalah 30 ditambah 30 sama dengan 60 meter. Akibatnya, nilai kelajuan pun sama dengan nilai kecepatan. Nah, dalam kasus ini adalah 60 dibagi dengan 10 ditambah 20 sama dengan 60 per 30, yaitu 2 meter per sekon. Oleh karena itu, dalam pembahasan gerak lurus, kita hanya akan sering menggunakan istilah kecepatan dibanding dengan kelajuan. Karakter utama dari gerak lurus beraturan adalah bahwa kecepatan benda yang bergerak selalu tetap. Rumus yang berlaku untuk gerak lurus beraturan bisa kita tuliskan sebagai V sama dengan S per T. Dengan menggunakan bantuan dari segitiga ajaib, kita bisa menentukan besaran-besaran yang kita ingin ketahui. Contoh, jika ingin mengetahui V, maka kita tutup V, maka rumusnya akan menjadi S per T. Kemudian jika ingin mengetahui S, maka kita tutup S, maka rumusnya menjadi V kali T. Sehingga kita tuliskan S sama dengan V kali T. Namun apabila benda yang bergerak memiliki posisi awal atau memiliki jarak awal, maka kita bisa tuliskan rumusnya menjadi S sama dengan S0 ditambah V kali T. Dengan S adalah jarak tempuh atau perpindahan benda yang bergerak, dan S0 adalah jarak awal benda, dan V adalah kelajuan atau kecepatan benda, dan T adalah selang waktu. Pada umumnya, kasus-kasus yang disajikan dalam gerak lurus beraturan ada dua, yaitu gerak benda yang saling mendekat dan gerak benda yang saling mengejar. Kita bahas satu-satu ya.
Yang pertama, gerak benda yang saling mendekat. Contohnya seperti ini. Dua benda A dan B bergerak saling mendekat. A bergerak ke kanan dengan kecepatan 2 meter per sekon. B bergerak ke kiri dengan kecepatan 3 meter per sekon. Jika jarak mereka 20 meter, kapan dan di mana mereka bertemu? Ada dua opsi untuk menjawab kasus seperti ini. Yang pertama, dengan logika penerapan konsep kecepatan, dan yang kedua, dengan menerapkan rumus-rumus matematisnya. Pak Imam akan membahas dua-duanya dalam video ini. Oke, yang pertama adalah dengan logika penerapan konsep kecepatan. Perhatikan A. Kecepatannya adalah 2 meter per sekon ke kanan. Artinya, 1 detik A akan berpindah 2 meter. Sedangkan B, kecepatannya 3 meter per sekon ke kiri. Artinya, 1 detik B berpindah 3 meter. Sehingga dalam 1 detik A dan B bertambah dekat 5 meter. Kita ketahui jarak mereka adalah 20 meter. Jika dalam 1 detik mereka tambah dekat 5 meter, maka jarak 20 meter ini akan habis dalam waktu berapa detik? Ayo. Ya, tepat sekali. Dalam waktu 20 dibagi 5, yaitu 4 detik. Ini adalah waktu yang diperlukan A dan B untuk berpapasan. Lalu bagaimana dengan lokasinya? Ya, perhatikan A. Dalam 1 detik A akan berpindah 2 meter. Maka dalam waktu 4 detik berapa meter A berpindah? Ya, 8 meter dari A ya. Nah, kalau dihitung dari B, dalam 1 detik B akan berpindah sejauh 3 meter. Maka dalam waktu 4 detik B akan berpindah sejauh 12 meter. Nah, jadi kira-kira mereka akan bertemu di sini nih. Bagaimana? Gampang kan? Loh, Pak Imam, gak guna dong rumus kecepatan atau kelajuan. Nah, bagi yang suka pakai rumus, begini nih caranya. Syarat A dan B untuk berpapasan adalah SA sama dengan SB. Nah, kemudian kita jabarkan SA sama dengan SOA ditambah VA kali TA sama dengan SB, yaitu SOB ditambah VB dikali TB, di mana S0A adalah jarak awal dari titik A. Jika jarak awalnya adalah 0, maka jarak awal untuk B adalah 20 meter. Kemudian waktu yang diperlukan untuk berjumpa tentu juga sama, yaitu TA sama dengan TB. Karena B bergerak ke kiri, maka kecepatannya akan menjadi bertanda negatif, sehingga kita bisa tuliskan persamaannya menjadi VA dikali TA sama dengan S0B dikurangi VB dikali TB. Nah, VB kali TB kita pindahkan ke ruas kiri sehingga menjadi VA kali TA ditambah VB kali TB sama dengan S0B. Karena TA sama dengan TB yaitu sama dengan T, maka bisa dikeluarkan menjadi T dikali VA ditambah VB sama dengan SOB. Sehingga kita bisa menemukan T sama dengan S0B dibagi dengan VA ditambah VB. Kemudian kita substitusikan nilainya. T sama dengan 20 dibagi dengan 2 ditambah 3 sama dengan 20 dibagi 5 sama dengan 4 sekon. Sama ya dengan hasil yang pertama tadi. Nah, sekarang kita hitung jarak titik pertemuan dari A dengan menggunakan rumus SA sama dengan VA dikali T. Kita masukkan nilai V-nya yaitu 2 dikali dengan T-nya 4, hasilnya adalah 8 meter.
Nah, kalau dari B bagaimana? Ya, dari B berarti SB sama dengan VB dikali T. Kita masukkan nilai VB-nya yaitu 3. Kita masukkan nilai T-nya sama dengan 4. Dan hasilnya adalah 12 meter. Sama ya dengan hasil yang pertama. Ayo, lebih gampang yang mana? Cara yang pertama atau cara yang kedua? Kasusnya sekarang Pak Imam ubah ya menggunakan variabel. Benda A bergerak ke kanan dengan kecepatan VA dan benda B bergerak ke kiri dengan kecepatan VB. Jarak mereka adalah X meter. Kapan mereka bertemu dan di mana jika diukur dari posisi awal A dan posisi awal B? Dengan memperhatikan alur pengerjaan kita pada kasus yang pertama tadi, kita bisa rangkum menjadi sebuah rumus cepat siap saji. Kayak makanan aja ya. Waktu yang diperlukan oleh A dan B untuk bertemu bisa dituliskan sebagai T sama dengan X per VA ditambah VB. Sedangkan jarak titik pertemuan dari A adalah SA sama dengan VA dikali T. Kita substitusikan T sehingga menjadi SA sama dengan VA dikali X per VA ditambah VB. Lalu jarak titik pertemuan dari titik B adalah SB sama dengan VB dikali T. Dengan mensubstitusikan T maka akan diperoleh SB sama dengan VB dikali X per VA ditambah VB. Bentuk kedua dari kasus gerak lurus adalah benda yang saling mengejar. Berikut ini adalah contoh kasusnya. Dua buah benda A dan B bergerak ke kanan. A bergerak dengan kecepatan 3 meter per sekon dan B bergerak dengan kecepatan 1 meter per sekon. Diketahui bahwa jarak mereka adalah 6 meter. Pertanyaannya, kapan dan di mana A menyusul B? Ya, sekarang kita jawab dengan menggunakan logika konsep kecepatan ya. Kita ketahui bahwa A memiliki kecepatan 3 meter per sekon. Artinya, dalam 1 detik A akan mengalami perpindahan sejauh 3 meter. Sedangkan B memiliki kecepatan 1 meter per sekon. Artinya, dalam 1 detik, B akan mengalami perpindahan sejauh 1 meter. Hal ini berarti bahwa jarak antara A dan B akan berkurang sebesar 3 dikurang 1 sama dengan 2 meter setiap detik. Sementara yang kita ketahui bahwa jarak antara A dan B adalah 6 meter. Jika setiap detik berkurang 2 meter, maka berapa waktu yang diperlukan untuk menghabiskan jarak 6 meter ini? Ya, tepat sekali. Jawabannya adalah 6/2, yaitu 3 detik. Lalu di mana mereka akan bertemu? Ya, sekarang perhatikan A. A dalam 1 detik akan menempuh jarak 3 meter. Sehingga dalam 3 detik akan menempuh jarak 9 meter. Jadi, A dan B akan bertemu pada jarak 9 meter dari A. Berapa meter dari B? Ya, B dalam 3 detik akan menempuh jarak berapa meter? Ya, di sini kita ketahui bahwa B dalam 1 detik akan menempuh jarak 1 meter. Berarti dalam 3 detik akan menempuh jarak 3 meter. Artinya, mereka akan bertemu pada jarak 3 meter dari B. Jadi, mereka akan bertemu kira-kira di sini nih. Nah, sekarang kasusnya Pak Imam ubah dengan variabel ya. Dua buah benda A dan B berjarak X meter. Mereka bergerak sama-sama ke kanan. A bergerak dengan kecepatan VA dan B bergerak dengan kecepatan VB. Supaya A bisa menyusul B, maka
kecepatan A harus lebih besar daripada kecepatan B. Pertanyaannya, kapan dan di mana A menyusul B? Dengan memperhatikan alur penyelesaian pada kasus sebelumnya, kita bisa merangkumnya menjadi sebuah rumus cepat untuk menentukan kapan dan di mana A menyusul B. Untuk menentukan kapan A menyusul B, kita bisa menggunakan rumus cepat ini, yaitu T sama dengan X per VA dikurangi dengan VB. Dan untuk menentukan di mana A menyusul B dihitung dari posisi awal A, kita bisa menggunakan rumus SA sama dengan VA dikali T. Nah, dengan mensubstitusikan nilai T, kita dapatkan bahwa SA sama dengan VA dikali X dibagi dengan VA dikurangi VB. Untuk menentukan di mana A menyusul B dihitung dari posisi awal B, kita bisa menggunakan rumus SB sama dengan VB dikali dengan T. Dengan mensubstitusikan nilai T, kita akan memperoleh SB sama dengan VB dikali X dibagi dengan VA dikurangi VB, di mana T adalah waktu A dan B bertemu atau waktu saat A menyusul B, dan SA adalah jarak titik bertemu antara A dan B diukur dari posisi awal A. Kemudian SB adalah jarak titik bertemu A dan B diukur dari posisi awal B. Sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.